Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Kali ini gue akan membahas seputar kegiatan liputan gue ya di daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat itu gue dapat penugasan untuk meliput Pulau Seprapat, sebuah pulau yang konon keberadaannya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Pulau ini konon juga menjadi saksi dari banyak sekali kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan hal-hal mistis di masa sekarang. Tentunya tiada masa sekarang tanpa adanya masa lalu. Begitu juga dengan masa depan. Tidak akan ada masa depan tanpa adanya masa sekarang dan masa lalu. Ada baiknya kita belajar dari sejarah sebuah tempat ya, baik sekedar untuk memahami atau sekedar tahu saja, agar kita selalu mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru tentang negara kita yang kompleks ini. Negara kita adalah negara yang penuh dengan budaya, negara yang penuh dengan sejarah, juga negara yang penuh dengan cerita-cerita dan dongeng yang istimewa. Tak terkecuali Pulau Seprapat. Pulau Seprapat juga memiliki kisah yang cukup apik untuk diikuti. Inilah makam dari Syekh Datuk Lodang yang kerap dikunjungi oleh para peziarah. Mengenai mitos keberadaan makam juga Pulau Seprapat yang sangat terkenal sebelumnya, mari kita buktikan lewat penelusuran yang akan kita lakukan di areal ini. Jadi dari Juwana itu nanti kita akan menggunakan sepeda motor ya, atau ojek, karena memang tidak ada angkutan ke sana. Perjalanan dari Tugu Bandeng dan alun-alun Juwana itu mungkin sekitar 15-20 menit karena jaraknya hanya sekitar 3 atau 4 kilo. Tetapi kalau kita berjalan kaki ya cukup mantap ya, karena tempatnya terbuka dan di pinggir pantai, dijamin panas banget. Setelah kita melewati desa itu ya, terus ada gapura, nanti kita akan menuju ke arah pinggiran Sungai Juwana. Itu nanti kiri kanannya terdapat tambak, tambak ikan ya, juga udang. Nanti sebelum sampai ke lokasi kita akan melewati beberapa tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan ya. Begitu sampai di lokasi kita akan disambut pagar. Nah di sini nanti gue ketemu sama salah seorang narasumber yang akan sedikit memberikan keterangan tentang Pulau Seprapat. Kali ini tim Misteri Dunia Trans 7 sudah bertemu dengan salah seorang warga yang kebetulan beliau juga berusaha di lokasi ini. Hasil apakah yang akan kita dapatkan? Mari kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Sudah lama Pak tinggal di sini, Pak? Udah lama, udah 3 tahun Mas di sini. Sudah sekitar 3 Ya. tahun. Bapak penduduk asli sini, Pak ya? Asli sini ya. Asli sini. Boleh tanya-tanya sedikit, Pak? Boleh, Mas. Ini Pak tentang sejarah sedikit aja, Pak, keberadaan Pulau Seprapat ini, Pak. Kalau keberadaan Pulau Seprapat ini bagi orang Jawa ya, istilahnya Jawa Tengah, itu tempat keramat yang sangat diandalkan. Oh. Konon katanya dulu juga di sini ada ini, Pak ya, padepokan, Pak ya? Ya dulunya sini kan padepokan, Mas, masih di lokasi tengah kali waktu dulu. Jadi dulu Ya. Kalau kita hendak mencapai pulau ini kita harus menggunakan perahu. Iya, harus menyeberang. Harus menyeberang. Itulah kenapa dinamakan Pulau Seprapat. Ya. Oh, iya. Konon Pak, Pulau Seprapat ini dihuni oleh seorang tokoh, Pak ya, tokoh yang terkenal dari tanah Jawa. Kalau boleh tahu beliau bernama siapa, Pak? Dia bernama Mbah Lodang Datuk. Mbah Lodang Datuk. Juga banyak yang mengatakan Wali Bagus. Oh, Wali Bagus. Terus juga ada rumor atau mitos yang berkembang bahwa di lokasi ini sering sekali dikunjungi oleh orang-orang yang hendak
memperkaya diri atau apa ya, bahasa Jawanya pesugihan mungkin Pak ya? Betul nggak itu Pak? Mungkin kalau menurut mitos itu betul Mas. Betul, ya? Karena banyak yang ritual khusus untuk mencari pesugihan di Pulau Seprapat ini. Biasanya ritualnya apa aja tuh Pak? Kalau ritualnya saya kurang tahu, tapi yang pasti orang yang ajak ritual itu harus berdiam diri di makam Mbah itu semalam. Selain itu Pak, karena ini kan tempat tergolong mistis Pak ya, karena Iya. digunakan untuk ritual ataupun pesugihan. Sebagai warga yang berusaha di tempat ini sudah cukup lama, pernah nggak Bapak mengalami hal-hal yang cukup ganjil selama Bapak di sini? Tidak pernah Mas, Oh, enggak ya. tidak pernah ya, Misalnya kayak ada apalah, nggak pernah tidak gitu. pernah ya. Oh. Tapi terasa Pak ada sesuatu gitu. Tapi kalau menurut kepercayaan kita sendiri, saya merasakan kalau di sini masih banyak yang berdiam diri di sini selain dari makhluk lain. Oh, selain kita Iya. yang nyata gitu Pak. Kira-kira apa aja Pak kalau di pohon-pohon ini? Kan banyak sekali pohon. Ini pohon apa Pak namanya Pak? Ini namanya kalau orang sini bilang pohon bako. Pohon bakau. Iya. Kira-kira dari setiap pohon ini ada sesuatu nggak? Banyak orang bilang masih ada Mas, Masih ada ya ya. penunggunya. Terus keberadaan misalnya sumur atau tempat-tempat yang diyakini dulu. Ya kalau tempat diyakini itu sejak dulu, yang sekarang masih juga masyarakat sini yakin itu adanya sumur gaib yang terletak di situ itu. Di sekitar ini pohon. Iya. kita. Dan kalau untuk melakukan ritual di sini harus menggunakan juru kunci Pak ya. Iya, harus memberitahu dulu sama juru kuncinya, karena kalau ndak sama juru kuncinya kan ndak bisa buka bisa. makam. Kalau kisi-kisi sedikit Pak, di dalam makam itu isinya apa Pak? Ndak ada isinya apa-apa, masanya lemari satu aja. Oh, lemari Iya. satu ya. Tetapi kalau orang yang hendak melakukan ritual itu memang diharuskan Masuk berdiam ke diri. dalam ya. Bapak pernah menyaksikan Pak? Nggak pernah, kalau menyaksikan Nggak pernah. pasti nggak pernah Mas. Iya, iya. Berarti Bapak nggak pernah menemukan kejadian unik di sini Pak ya? Nggak pernah, kalau ada kejadian yang janggal itu belum pernah Mas. Oke Bapak, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. waktunya. Selamat sore.
Konon di lokasi inilah sumur goib diyakini keberadaannya oleh masyarakat sekitar, terutama oleh mereka yang memiliki kemampuan supranatural. Makam keramat yang ada di Pulau Serapat. Makam Syekh Datuk Lodang sedang dalam perbaikan. Oke, itu tadi keterangan dari salah seorang narasumber ya. Beliau kebetulan tinggal di seputaran daerah Juwana ini, tetapi berdagangnya di Pulau Seprapat. Inilah kondisi Pulau Seprapat yang dipenuhi oleh pohon-pohon bakau. Konon dulu kala ini daratannya tidak nyambung dengan jalan yang sekarang. Konon kita dulu ya, untuk mencapai Pulau Seprapat tuh harus menggunakan perahu, tidak seperti sekarang yang hanya tinggal nyebrang aja. Ya, di sini juga gue akan ketemu salah seorang narasumber yang juga akan menceritakan tentang keberadaan Pulau Seprapat, juga tokoh yang mendiami Pulau Seprapat ini. Menurut beliau sempat juga merasakan beberapa keanehan-keanehan yang terjadi di sekitaran makam. Selamat siang pemirsa Misteri Dunia Trans 7. Masih dari areal makam Syekh Datuk Lodang. Seperti yang sudah diketahui secara umum bahwa di tempat ini adalah tempat tertentu yang memiliki kisah-kisah tertentu, juga maksud dari orang yang datang ke lokasi ini memiliki maksud-maksud tertentu. Apakah benar cerita-cerita yang berkembang tentang mitos yang pernah kita dengar baik di media massa maupun di media elektronik? Mari kita buktikan dari penyusuran kita bersama salah seorang warga yang kebetulan mencari nafkah di area lokasi ini. Selamat siang Mas. Selamat siang. Gimana Mas? Udah lama tinggal dagang di tempat ini Mas? Udah lama, udah sampai 3 tahunan. Sekitar 3 tahunan. Berarti cukup banyak ya, ngerti lah sedikit-sedikit Ya, Mas. dikit-dikit tahu. Dikit-dikit tahu Mas ya. Biasanya itu pengunjung itu datang ke sini yang Mas tahu tuh dari kalangan apa aja sih Mas? Apakah pedagang, santri, orang umum? Banyak sekali, Mas. Banyak ya Mas. Ya. Jadi Pedagang, santri, ya sama. macam-macam lah pokoknya Macam-macam Mas ya. Terus kalau selentingan kabar, kira-kira mereka datang tuh biasanya buat apa sih Mas? Biasanya pertama itu untuk ziarah. Ziarah. Yang kedua biasanya ada hajat-hajat tertentu. Ada hajat-hajat tertentu ya. Iya, soalnya pulau ini juga terkenal dengan ini Mas ya, bahwa katanya sebagai tempat, salah satu tempat yang manjur untuk pesugihan, bener nggak Mas? Kalau gitu saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Yang saya tahu di sini biasanya banyak orang yang ziarah. Oh, ziarah itu aja Mas ya. Terus mitosnya juga Mas, katanya dulu zaman dahulu kala, nggak tahu sekarang masih atau enggak, katanya dahulu di sini sering terlihat penampakan makhluk yang berwujud kera itu Mas. Kalau selama saya di sini belum pernah saya. Belum pernah lihat ya. Belum. Tapi kalau dengar cerita dulunya, Kalau cerita mitos gitu, mitosnya ada sih. Mas pernah dengar tapi Pernah cerita itu? dengar. Mas warga asli sini kan? Bukan, saya warga asli dari Ngemplak, Margoyo Sowaji. Oh, tapi dapat istri Dapat orang sini. istri orang Ya, sini. termasuk orang sini berarti sekarang. Iya. Ya. Terus pernah nggak Mas selama dagang di sini, mencari nafkah di sini, masuk ke areal makam Mas? Kalau pernah, bisa dikasih gambaran sedikit ya? Iya pernah Mas. Ketika itu saya disuruh sama juru kuncinya Oh, sama juga. untuk bersih-bersih di dalam makam. Selain itu saya nggak tahu. Oh, selain itu nggak ngerti ya, soalnya hanya mbah juru kuncinya aja. Iya. Terus biasanya gini Mas, ada nggak sih hari-hari tertentu yang memang diyakini itu memiliki khasiat atau apa ya, tuah lah, jika ada
pengunjung dari luar daerah yang datang ke sini? Kalau hari-harinya itu tidak peduli, yang penting apa itu pasarannya wage gitu. Oh, pasarannya Entah wage. itu Senin atau Selasa atau bahkan Sabtu bisa juga. Tapi yang penting pasarannya wage. Pasarannya wage. Selama Mas dagang di sini pernah dagang malam nggak, Mas? Belum pernah, Oh, belum pernah. karena tak boleh. Oh, karena nggak boleh ya. Oke, terus pernah Mas ngalamin kejadian yang luar biasa yang Mas sendiri pernah ngalamin di sini? Apakah di antara pohon-pohon ini ada sesuatu gitu? Pernah satu kali sih. Pernah satu Tapi kali. ya lihat hewan, tapi langka banget gitu. Oh, hewan langka, Mas. Hewan apa kira-kira, Mas? Seperti bunglon. Oh, seperti bunglon. Seperti bunglon tapi ekornya itu panjangnya kurang lebih hampir 1 meter. 1 meter, Mas. Dia ada di pohon. Besarnya sekitar segini. Oh, Hewannya segini. hewannya segitu tapi ekornya panjangnya 1 meter. Wah, aneh itu. Itu ada di pohonan atau di tanah, Mas? Di tanah, Mas. Oh, di tanah. Kalau saya pernah lihat itu dari atas, dari pohon turun ke bawah tanah, Oh, gitu. turun ke tanah. Cuma satu kali itu, yang lain-lain belum pernah. Jadi kalau mau masuk ke makam itu memang harus dengan juru kunci, Mas. Iya, betul. Harus dengan juru kunci. Kalau misalnya pengen ziarah-ziarah di sekelilingnya nggak apa-apa, nggak harus masuk ke dalam. Oh, jadi di sekitaran sini di area- Sekitarnya. Oh, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau masuk ke dalam makam baru kita harus menggunakan Pak Juru Kunci. Juru kunci. Oke, Mas, terima kasih banyak Oke. atas waktunya. Assalamualaikum. Lanjut lagi, kita coba masuk kepada tokoh Syekh Datuk Lodang. Siapakah sih Datuk Lodang ini? Ya, menurut cerita yang gue dengar, Datuk Lodang ini dulu seorang rampok ya. Seorang bandit yang mengumpulkan harta bendanya itu di Pulau Seprapat. Ya. Karena kesaktiannya ini, beliau ini sulit sekali untuk ditaklukkan. Hingga pada suatu saat akhirnya beliau itu, kalau bahasa sekarang itu naksir lah ya. Tapi nggak tanggung-tanggung nih naksirnya sama istrinya Kanjeng Sunan Kudus. Tentunya akibat ulahnya ini menimbulkan kegaduhan ya di lingkungan Keraton Kudus, yang pada akhirnya membuat Sunan Kudus dengan Syekh Datuk Lodang ini akhirnya melakukan adu tanding atau adu kesaktian yang berakhir pada kekalahan Datuk Lodang. Menurut beberapa sumber juga Datuk Lodang kalah karena Sunan Kudus dibantu oleh yaitu Sunan Muria, sehingga Datuk Lodang dengan mudah dikalahkan dan akhirnya beliau dikutuk menjadi manusia kera yang mendiami Pulau Seprapat. Ada lagi versi yang mengatakan bahwa di sana tinggal 2 orang petapa sakti untuk mendapatkan sebuah mustika atau sebuah benda pusaka yang sangat sakti. Nah, untuk menguji kesaktiannya itu, mustika itu pertama dipotongkan ke tubuh dari adiknya. Setelah terputus disambungkan bisa. Terus mereka tetap berada di situ, bertapa lagi, mengasah lagi kesaktiannya, penasaran dicoba lagi tubuh adiknya atau tubuh salah seorang petapa itu, kepalanya ditebas. Tetapi saat ditebas yang kedua kali dalam uji coba senjata pamungkas ini atau senjata pusaka ini, ternyata kepala salah seorang yang ditebas tidak bisa tersambung kembali dan digantikan oleh kepala kera ternyata hidup kembali. Hingga detik ini dipercaya legenda manusia kera itu betul-betul ada di Pulau Seprapat. Bahkan mereka dipercaya menghuni dari setiap batang pohon yang ada di situ. Selain keberadaan manusia kera, juga ada sumur goib yang dikatakan hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Lepas dari Pulau Seprapat, kita akan ke Juwana, di mana di alun-alun Juwana ini gua akan bertemu dengan salah seorang narasumber. Kebetulan beliau dari paguyuban tertentu ya, dari Kecamatan Juwana ini. Mari kita simak keterangannya.
Nggak ada mas, bukan di handphone ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya Pak? Oh baik-baik, sehat-sehat. Pernah dengar tentang soal Pulau Seprapat nggak Pak? Iya pernah dikit-dikit. Pernah dikit-dikit Pak? Iya. Dikit-dikit kan lama-lama jadi banyak nih Pak. Iya banyak. Kira-kira Pak, apa yang Bapak ketahui tentang pulau tersebut Pak? Zaman dulunya sama zaman sekarangnya kira-kira gimana tuh Pak perbedaannya? Kalau dulunya sih masih alami. Ya, orang banyak kan datang ke situ untuk berziarah. Ada tujuannya kan sendiri-sendiri. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta kesehatan, ada yang minta rezeki yang barokah, juga ada. Tergantung orangnya yang minta. Tergantung niat Pak ya? Dan niat dan orangnya itu sendiri. Terus emang betul Pak, kenapa namanya pulau itu memang dulunya memang dia ada di tengah sungai itu atau gimana Pak? Dia dulunya ada di tengah sungai. Dulunya memang betul ada di tengah Ada sungai. di sungai. Dan kita kalau ke sana tuh betul-betul memang harus menggunakan perahu. Ya, kalau dari sini alun-alun ke utara itu langsung pakai motor juga bisa. Kalau dari Medan harus naik perahu. Oh harus naik perahu dari Ya, Medan ya? dari Medan. Oh ya nyebrang sungai soalnya Pak ya? Kalau di sini kan udah diuruk semua, jadi langsung ke pulaunya tidak apa-apa. Dengar-dengar di situ katanya Pak ya ada siluman kera, itu betul nggak Pak? Manusia berwujud kera ya? Iya ada. Itu perwujudan dari siapa sih Pak kalau Bapak tahu? Itu kan tergantung orang. Ada yang minta pesugihan. Nah di situ kan biasanya kan orang minta syarat. Kalau nggak terpenuhi kan dia yang jadi tumbalnya. Oh jadi Biasanya diri gitu, sendiri ya? jadi, gitu, iya. Pak. Jadi bisa kera, bisa kucing, bisa apa aja berarti Pak ya? Bisa. Bapak Tapi sendiri itu- pernah ke sana Pak? Main Iya main ke pernah sana? ke sana. Pernah. Ya, ada paguyuban saya di situ. Tapi agak ke utara dikit. Oh, Pas tikungan. oh pas tikungannya. Pas tikungannya, Berarti Bapak ya. tahu betul ya. Iya. Selain itu Pak, konon makamnya Mbah Lodang ini di situ Ada. dia posisinya bukan ada di atas tanah Pak ya? Itu apa nggak tuh Pak? Ada di situ. Jadi dia di atas tanah atau di bawah tanah Pak? Bahwasanya itu Oh memang di bawah tanah di betul? makamnya ya ada. Jadi para peziarah itu memang kalau mau ke sana harus ke bawahnya itu. Enggak di lokasi makam ada. Oh di lokasi makamnya juga Iya ada itu ya? kan ada pondok. Ada pondoknya betul Ada lah. pondoknya, ya. Tapi Dulunya kalau kan- mau yang punya maksud khusus harus di dalam apa nggak Pak? Iya masuk ke dalam melalui juru kuncinya itu. Kalau nggak melalui juru kuncinya memang nggak bisa itu mah. Oh iya. Dulu kan masih bebas, masih alami. Sekarang ada aturannya gitu, udah dibangun. Ada aturan hukumnya di situ. Iya. Terus kalau memang mau ketemu juru kunci itu memang kalau nggak ada maksud-maksud tertentu yang sesuai dengan keperluan untuk datang memang nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, Mas. Oh, memang harus ada hajat tertentu ya? Ada tertentu. Yang Bapak sebagai warga Juwana pernah nggak mengalami kejadian mistis atau kejadian-kejadian yang berbau-bau goib lah selama Bapak berkunjung ke sana, pernah nggak Pak? Iya pernah. Mas. Kira-kira apa Pak? Saya itu makan anak buahnya belum tahu tentu. Tapi Bapak pernah merasakan? Saya pernah merasakan. Tergantung situ karena saya tujuannya minta kesehatan dan rezeki barokah. Nah kalau lainnya saya nggak tahu. Nggak tahu ya tentang Ya. kalau perwujudan makhluk-makhluk yang disebutkan kayak kera atau apa, Bapak pernah lihat? Itu gaib itu mas, memang Oh, itu ada. gaib ya? Memang ada Pak ya? Ada di situ. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih.
Oke, itulah sekelumit kisah yang ada di Pulau Seprapa. Pengakuan dari warga sekitar, juga orang-orang yang telah melakukan berbagai kegiatan di lokasi tersebut. Terlepas dari percaya atau tidak, terlepas dari pro kontra, kita kembalikan segalanya kepada pribadi masing-masing. Kita kembalikan semuanya kepada Sang Pencipta kita. Indonesia ini banyak sekali kepercayaan, juga agama yang berkembang. Dalam hal ini khusus untuk kaum muslimin tentunya sedikit gue memberikan pesan bahwa berhati-hatilah dalam melakukan sebuah ritual. Berhati-hatilah dalam melakukan sebuah doa. Kita harus ingat kepada siapa kita meminta, dan kita harus ingat kepada siapa kita berserah diri. Jangan sampai karena himpitan kebutuhan ekonomi, jangan sampai karena hajat-hajat tertentu yang dirasa sangat mendesak berdasarkan nafsu dan keinginan kita, membuat kita lupa terhadap diri kita sebagai seorang muslim. Kembali kepada diri kita, baik atau benarnya, segala perbuatan itu pasti ada hisabnya. Ingat, kita harus memahami dan kita harus mengetahui kepada siapa kita boleh meminta dan kepada siapa jangan coba-coba untuk melakukannya. Oke, Arya Sena undur diri dulu. Jangan lupa tetap dukung acara Misteri Dunia di Trans 7 dan dukung terus keberadaan gua sebagai salah satu dari tim penelusuran Misteri Dunia untuk tetap eksis. Aresena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.